Pembacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut pada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Berserulah Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur.
maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya.
tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes Pembaptis, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertobatan dan perbuatan baik adalah 2 tindakan yang berbeda, tetapi memiliki satu keterkaitan sama lain. Kita semua diharapkan pertama-tama untuk bertobat. Bertobat dari kesalahan kita. Bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Seringkali kita membela diri kalau diajak bertobat. "Loh Romo, saya memang karakternya begini. Sudah sifat saya seperti ini." Misalnya seperti itu. Kalau orang diajak bertobat selalu membela diri dan mengatakan bahwa ya memang saya seperti ini. Mau tidak mau ya terimaan. Nah seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya kita bisa bertobat. Kita bisa berbuat lebih baik. Kita bisa mengatasi kelemahan dan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Cuma masalahnya adalah mau atau tidak kita untuk bertobat. Karena itulah pertama-tama kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan pertobatan ini kita wujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itulah ada keterkaitan satu sama lain dengan pertobatan dan juga perbuatan baik yang kita lakukan. Dan kita juga mengenal yang namanya silih. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kejahatan yang bisa melukai orang lain, pada saat itu juga kita juga merugikan orang lain. Ketika kita berdosa, kita merugikan sesama kita. Karena itu kita mengenal yang namanya silih. Silih melalui perbuatan baik. Dan ini tujuannya adalah memperbaiki dan mengganti kerugian yang telah kita lakukan selama ini ketika kita berdosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi juga dalam bacaan kedua, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, "Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kalau kita mau merenungkan bersama, salah satu juga penyebab mengapa kita sulit untuk berbuat baik, salah satunya adalah, halangannya adalah karena kekhawatiran kita. Kita khawatir kehilangan sesuatu dari apa yang mau kita berikan kepada sesama. Sehingga karena ketakutan dan kekhawatiran ini kemudian menyebabkan kita tidak bisa bersikap murah hati kepada sesama. Bisa menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama. Karena kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Karena itu juga kita harus memeriksa diri kita sendiri. Kalau memang masih ada kekhawatiran, maka itu harus kita hilangkan. Kekhawatiran bisa menyebabkan kita
tidak bisa berbuat baik. Hal lain lagi dalam perbuatan baik adalah halangannya, mungkin tantangannya juga adalah seringkali kita juga berbuat baik karena terpaksa atau hanya sekedar pencitraan belaka supaya dinilai orang baik. Jadi kita melakukan hal baik karena kita takut dinilai orang. Karena kita juga ingin dinilai baik, maka kita kemudian melakukan perbuatan baik. Kalau kita masih melakukan itu, maka kebaikan kita hanya masih di permukaan. Belum sempurna kebaikan kita. Lalu bagaimana yang sempurna? Perbuatan baik yang dikehendaki Allah adalah suatu bentuk, sebagai bentuk pertobatan kita, adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan ketulusan hati dan dengan sukacita. Ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama dengan keikhlasan, dengan kerelaan, dan dengan sukacita, maka inilah perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Kita juga berbuat baik karena kita mau bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu ini adalah panggilan kita semua sebagai anak-anak Allah untuk berbuat baik kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga dan juga disebut sebagai Minggu Sukacita. Kita mau merenungkan bersama, mengapa kok ada Minggu Sukacita di dalam tengah-tengah di masa Advent ini? Dengan adanya Minggu Sukacita ini, Tuhan gereja juga mau mengingatkan kepada kita akan semangat Natal yang sesungguhnya. Semangat Natal yang didasari dengan sukacita. Sukacita karena kita mau bergembira, karena mau nyambut Tuhan Yesus yang hadir dalam perayaan Natal. Karena itu ada Minggu Gaudete, yang itu juga sebagai Minggu Gaudete. Kita diingatkan akan semangat Natal yang sesungguhnya, yakni damai dan sukacita. Kita juga bisa melihat bagaimana persiapan Natal di paroki kita ini. Sudah ada atau belum semangat sukacita ini? Atau mungkin kita lupa mungkin. Mungkin karena berbagai kesibukan yang harus dipersiapkan untuk menyambut Natal, panitia-panitia mempersiapkan banyak hal. Mungkin bisa jadi kita lupa akhirnya akan semangat yang sesungguhnya, yakni semangat sukacita. Natal harus diwarnai dengan semangat sukacita. Saya merenungkan, memang ada perbedaan pendapat dalam diri panitia, atau mungkin dengan umat salah paham dengan berbagai aturan yang ada. Maka dalam kesempatan ini saya pun juga mau menjelaskan mengapa kok ada aturan-aturan, misalnya apa yang dari luar kota mungkin diharapkan tanggal 24 dan 25 diingat. Mungkin diharapkan waiting list, masuk ke waiting list yang luar kota. Lalu yang kedua misalnya yang menjadi polemik dan saya mau menanggapi, misalnya anak-anak yang belum komuni diharapkan tidak ke gereja pada tanggal 24 dan 25, bukan dilarang ke gereja selamanya, bukan. Hanya tanggal 24 dan 25, mengapa alasannya? Alasannya pertama adalah untuk memberikan prioritas kepada umat yang ada di Jombang selama ini, itu yang pertama. Mengapa kok dari luar kota masuk ke dalam waiting list, bukan dilarang, bukan. Tapi memberikan prioritas kepada umat yang ada di Jombang. Yang kedua, misalnya, anak-anak yang belum komuni tidak boleh hadir pada tanggal 24 sore dan 25 pagi. Tujuannya apa? Supaya memberi kesempatan kepada umat yang sudah komuni untuk boleh menyambut tubuh Kristus pada hari raya Natal. Dan kita sendiri juga harus ingat, apa sih Natal itu bagaimana? Ada yang namanya oktav Natal. Mulai tanggal 25 Desember sampai dengan 1 Januari. 25 Desember hari raya Natal. 1 Januari apa? Hari raya apa?
Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, itu oktav Natal. Seringkali orang lupa bahwa ada oktav Natal yang juga harus kita rayakan bersama. Orang hanya berhenti, ya sudah saya datang 24, 25, saya itu setahun tidak hadir ke gereja, nunggu Paskah, bisa jadi seperti itu. Orang lupa akan apa makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal adalah seluruh kehidupan kita yang dipenuhi, yang dihidupi oleh Kristus dalam hati kita. Tidak cukup hanya sekedar 24, 25 hadir lalu berebut, lalu bertengkar satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, saya juga merenungkan, mungkin ada perbedaan pendapat juga di antara kita satu sama lain apapun itu dalam hidup gereja. Maka saya merenungkan, memang ada pendapat. Mungkin kita juga tidak mengerti apa maksud ada suatu hal misalnya. Tapi yang pasti, ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, yang harus kita lakukan adalah kita harus punya iman yang dewasa. Dan juga berhubungan dengan pertobatan ini, kita pun juga harus mewujudkan iman tadi dalam tindakan yang nyata. Bagaimana itu? Ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, hadapilah secara dewasa. Jangan bersikap seperti anak-anak juga. Yang kedua, harus ada semangat ketaatan. Suara Allah hadir melalui Bapak Uskup. Dan kemudian diteruskan kalau di gereja paroki adalah kepala paroki. Harus ada semangat ketaatan dan persatuan sebagai satu keluarga Allah. Karena itu kalau ada perbedaan pendapat itu bukan menjadi alasan kita pecah, bukan. Tapi kita harus punya semangat ketaatan dan persatuan sebagai satu keluarga Allah. Harus saling menghargai dan adanya dialog, komunikasi. Kalau ada yang nggak setuju, boleh bilang. Saya pun selalu terbuka, boleh tanya pada saya. Sehingga ada komunikasi, bukan saling mempertentangkan persepsinya masing-masing, lalu terjadi apa? Bertengkar satu sama lain. Berikutnya adalah, dan ini yang seringkali kita alami ketika kita berbeda pendapat. Seringkali kalau kita ada hal yang berbeda, reaksi pertama kita adalah, seringkali ini yang terjadi, semoga ini tidak terjadi, reaktif emosional. Marah dulu. Beda pendapat kok gak setuju dengan saya yang saya mau, langsung marah. Itu bukan menunjukkan sikap yang dewasa. Sikap yang dewasa bagaimana? Reflektif, tenang. Pikirkan baik-baik, apa? Mungkin kita harus mengerti juga sudut pandangnya orang yang berbeda dengan kita bagaimana. Saya pun juga sama, saya juga belajar. Bagaimana ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, ketika ada orang protes, saya pun akan menghadapinya dengan sikap reflektif, tenang. Oke, saya pikirkan jawabannya bagaimana. Apa yang membuat saya mungkin protes dengan hal tersebut dan lain sebagainya. Tapi semangat yang mendasari semangat ini adalah semangat ketaatan dan sebagai persatuan anak-anak Allah. Kita bukan musuh satu sama lain. Tapi kita juga punya tujuan yang sama untuk menyembah Allah. Karena itu kita pun juga harus punya niat baik. Ketika saya mau bertanya sesuatu, bertanyalah. Dengan semangat ketaatan, bertanyalah. Dengan semangat bahwa saya mau bersatu sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Inilah sebenarnya semangat Advent yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Semangat Natal yang arahnya tujuannya adalah untuk menantikan apa sih kita di sini? Kita menantikan kelahiran Yesus. Kita menantikan kehadiran Yesus di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Karena itu, dalam apapun yang terjadi dengan situasi ini, jalanilah dengan penuh sukacita. Saya pun juga sama. Ada perbedaan pendapat, saya juga menghadapinya dengan sukacita. Bisa jadi pun dengan perbedaan pendapat, Tuhan pun kadang membentuk hidup kita. Mungkin yang sebelumnya pemarah, emosional, menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar. Itu buah-buah roh.
yang juga Tuhan hadirkan. Apapun peristiwa yang kita alami, pengalaman yang kita alami, juga di dalam persiapan Natal ini, Tuhan pun juga pasti berkarya dalam hidup kita. Tuhan juga mau membentuk buah-buah roh di dalam hidup kita. Tuhan juga mau membentuk iman kita, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin beriman dewasa, semakin mencintai Yesus, semakin mencintai iman Katolik, dan menjadi pribadi-pribadi yang bisa memuliakan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari.